Oke, ini pipa Sumi Samsui-nya dalam keadaan hidup ya, teman-teman. Nah, ini dalam keadaan hidup, keras ini ya. Nah, ini dia kalau mati seperti ini dia, lembek. Nah, tapi kalau hidup dia seperti ini berisi. Nah, ini ada isinya ini. Emang airnya nggak berapa kali nampak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya kali ini. Hari ini saya akan membuatkan video pertanyaan sebagian teman-teman. Bagaimana cara menyambung atau menutup ujung pipa Sumi Samsui. Di sini saya membawa dua versi ya, teman-teman. Ini versi yang buatan dari pabriknya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk memasang versi yang dibuat oleh pabriknya, teman-teman. Dan ini adalah versi buatan kita sendiri. Kita potong aja pipa Sumi Samsui-nya seperti ini, sedikit aja untuk menyambung ujung dari pipa Sumi Samsui-nya. Oke teman-teman, langsung aja kita lihat bagaimana cara dan prosesnya untuk menyambung ujung pipa Sumi Samsui ini. Oke teman-teman, seperti yang saya bicarakan tadi, ini adalah alat yang diberikan oleh pabrik pipa Sumi Samsui-nya. Nah, ini dia. Nah, begini dia kalau dia menggunakan penutup yang diberikan oleh perusahaannya. Seperti ini caranya menyambungkannya. Seperti ini. Mungkin membutuhkan waktu kurang lebih 15 detik ya teman-teman. Nah begini hasilnya. Nah, itulah dia. Tapi itu tadi, bila kita menggunakan ini, kita kalau untuk mencuci pipa Sumi Samsui-nya agak susah, karena kita harus mematikan keran dari ujungnya sana. Ujung utamanya itu harus kita matikan terlebih dahulu. Kalau tidak kita mungkin basah semua gitu. Tapi nanti kalau untuk yang kita buat sendiri akan lebih mudah caranya, dan kita tidak perlu memati-matikan keran yang di ujungnya sana. Seperti ini dia jadinya kalau kita menggunakan pipa yang menggunakan sambungan ujung yang dari pabriknya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara menyambung pipa Sumi Samsui yang buatan kita sendiri. Teman-teman, saya akan mencontohkan bagaimana cara menyambung atau memasang ujung sambungan pipa Samsui yang menggunakan sambungan kita sendiri ya, teman-teman. Seperti ini dia. Kita lipat 2 kali. Nah, baru kita lipat lagi, baru kita masukkan. Dia harus berlawanan ya. Nah, dia harus berlawanan seperti ini. Jangan sama. Yang gini. Nah, jangan sama dia apanya. Masukkannya. Pas kena air pun lepas dia. Ya, jadi dia harus berlawanan, ujungnya itu harus berlawanan. Ujungnya yang ini harus berlawanan dia. Nah, jadi dia tidak lepas-lepas. Dan manfaatnya ini kalau kita menggunakan ujungnya ini, kita bisa buka apabila bibit-bibit kita ini yang di belakang-belakang ini, kan harus kita kontrol sebenar-benarnya. Jadi terkadang tidak ada atau tidak kena siraman, jadi kita bisa membuka itu. Nah, jadi kita bisa sambil menyiram. Beda dia dengan yang bawaan pabriknya tadi. Kalau yang bawaan pabriknya tadi yang seperti ini, kita agak susah karena kita harus mematikan keran utamanya dulu, baru bisa kita buka. Caranya seperti ini. Kan sambungan kita sendiri ya. Contohnya bibit ini tadi sebagian tidak kena siram. Nah ini contohnya tidak kena siram. Kita bisa buka ini. Tidak perlu harus mematikan keran utamanya.
Udah. Nah, seperti ini. Sekalian nyuci. Oke, diangkat, Mang. Nah, sekalian nyuci pipa. Nah, sekalian nyuci pipa. Yang manual. Nah, ini ada penyiraman manualnya, bisa kita gunakan. Nah, apabila ujung-ujungnya tidak kena, bisa kita manualkan. Setelah kira-kira sudah basah semua, baru kita bisa sambung kembali. Oke, sambung, Mang. Harap kemari ya, biar kawan-kawan bisa melihat. Kita pijak dulu bawahnya ini, nggak pecah dia nih kok. Kita pijak, nggak bakalan pecah. Nah, setelah kita pijak kan mati airnya. Kita lipat 2 kali juga. Nah, kita lipat seperti biasa. Oke, Baru kita masukkan. Oke, baru kita Oke. lepas. Oke, kita lepas yang kita pijak tadi. Nah, kan dia tidak bocor, Aman. aman. Nah, begitulah dia triknya ya, teman-teman. Oke, ini pipa Sumi Samsui-nya dalam keadaan hidup ya, teman-teman. Nah, ini dalam keadaan hidup, keras ini ya. Nah, ini dia kalau mati seperti ini, dia lembek. Nah, tapi kalau hidup dia seperti ini, berisi. Nah, ini ada isinya ini. Memang airnya nggak berapa kali nampak ya. Dan ini kita menggunakan ujung yang diberikan oleh pabrik pipanya. Ini dia. Nah, seperti ini. Lubang-lubangnya ini kegunaannya untuk apa aja. Kalau umpamanya pipanya nanti mereng-mereng, bisa kita tancapkan besi atau kayu biar supaya dia bisa lurus. Nah, kalau dia menggunakan ini pengikat ini atau penutup ujungnya ini, dalam keadaan hidup seperti ini tidak bisa dibuka. Nah, ini tidak bisa dibuka. Kenapa? Karena dia tertekan oleh tendangan airnya. Nah, Ditarik pun nggak bisa gitu. Nah, ditarik pun nggak bisa lepas dia. Jadi susah kita. Jadi kita harus matikan dulu kerannya dari ujung sana, baru bisa kita buka. Kalau seandainya kita pijak pun mungkin basah semua dulu lah, baru bisa ya. Yang jelasnya teman-teman. prosesnya agak ribet. Iya, Tidak prosesnya. semudah dengan proses yang kita buat sendiri gitu. Kalau ini tadi, ini udah dimatiin pula tadi emang. Kalau ini tadi tinggal kita cabut aja seperti yang saya bilang tadi. Teman-teman, itu tadilah caranya untuk menutup ujung pipa Sumi Samsui-nya. Di sini kita memiliki 2 versi. Mungkin teman-teman mana yang lebih mudah, lebih efisien, boleh diikutkan. Kalau saya memang lebih memilih yang menggunakan sambungan saya sendiri karena lebih efisien, lebih gampang. Bisa juga kita sekalian untuk mencuci pipa Sumi Samsui-nya, bisa juga untuk menyiram bibit-bibit yang belum terkena siram yang di ujung-ujungnya ya teman-teman. Ya, saya buat video ini untuk para petani kebun kelapa sawit. Jadi untuk biayanya biar supaya lebih murah, ramah lingkungan, dan bisa untuk digunakan jangka panjang. Kalau pipa Sumi Samsui ini bisa kita gunakan untuk jangka panjang. Ini saja sudah 5 tahun saya menggunakan pipa Sumi Samsui ini. Saya belum meminta lagi atau order lagi karena masih bisa kita gunakan. Untuk pipa-pipa yang masih bocor atau yang sudah lapuk, kita juga punya triknya bagaimana agar pipa itu tetap bisa kita gunakan dan bisa meringankan beban dari biaya-biaya penyiraman kita ini. Oke teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah support channel saya. Video ini saya buat hanya sekedar untuk sharing atau kita sama-sama belajar, tidak ada bermaksud untuk apa-apa. Apa yang saya lakukan di sini itulah yang saya sharing kepada teman-teman semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.